Selingkuh dan menjauh ternyata punya kemiripan. Selingkuh itu dimulai biasanya dari orang yang mudah banget gonta-ganti pacar dengan alasan gak cocok, banyak berantem. Tetapi intinya adalah sebenarnya mereka tidak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan konflik dengan pasangan. Mereka banyak mengeluh soal inilah, soal itulah, pasangannya gak ngerti saya lah. Bukannya mencari solusi, tetapi mereka merasa mungkin ada orang di luar sana yang lebih pas buat dirinya. Di sisi lain ada yang sebaliknya nih, ya. Kalau tadi orang yang sering gonta-ganti pacar nanti bisa butut-bututnya lari ke selingkuh, ada orang yang ternyata malah lari dari relasi yang intim dengan orang lain. Alasannya juga bisa diceritakan oleh mereka. Kebanyakan dari mereka bilang punya pengalaman negatif, dikata-katain, dibully, di keluarga, di lingkungan rumah. Akhirnya mereka merasa tidak enak nih kalau berelasi sama orang tidak aman. Lebih baik saya berelasi dengan diri saya aja sendiri. Saya bisa kok menjalankan segala sesuatu dengan kemampuan saya sendiri. Atau mereka lari ke dunia maya atau sosial media. Kenapa ke sana? Karena mereka merasa di situ mereka aman, tidak perlu memperlihatkan diri mereka. Bahkan mereka bisa menciptakan kepribadian yang bukan diri mereka sehari-hari. Mereka lebih berani berekspresi, bahkan terkadang sekarang ada satu istilah yang lagi rame juga, cyberbullying. Kalau mereka mengasih komentar kepada orang lain di luar batas-batas etika, mereka bisa mengatakan apa saja meskipun itu menyakiti, ya sudah. Toh sebaliknya juga mereka pernah mengalaminya. Nah, kenapa saya bilang mirip antara mereka yang punya kecenderungan gonta-ganti lalu nanti jadi selingkuh, ataupun mereka yang punya kecenderungan menjauh, ya kecenderungan menjauh dari orang-orang? Karena mereka sama-sama punya akar masalah tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Kok bisa? Ya, karena orang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri, biasanya dia berharap menuntut orang lain untuk ngerti tentang dirinya. Ya, orang tersebut merasa tidak puas, ada kebutuhan, dia berharap ketika dia bertemu dengan seseorang yang bisa berelasi dekat, dia bisa mendapatkan kebutuhan itu. Namun ternyata ketika bertemu dengan orang lain, kebanyakan orang tidak selalu bisa selalu sama, selalu bisa memahami. Dan dia sulit sekali untuk bisa mengkomunikasikan itu. Nah, baik mereka-mereka yang merasa tidak bisa ketemu solusi lalu mencari orang lain, atau yang sebaliknya berlari, ya, melarikan diri, tidak mau berelasi dengan orang lain, sama-sama mengatakan sebenarnya aku tidak mencintai diriku dan aku juga tidak mampu akhirnya mencintai orang lain. Orang yang mencintai dirinya biasanya adalah orang yang merasa dirinya konten, puas dengan dirinya. Orang yang tahu keberadaan dirinya, siapa dirinya, kelebihan maupun kekurangan dirinya, bisa dikatakan bisa menghargai dirinya. Karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, pada akhirnya dia juga akan bertemu dengan orang-orang yang punya pola pemikiran yang sama. Nah, cilakanya ya, kalau tadi saya katakan orang yang sering gonta-ganti pacar, yang menjauh, kebanyakan dari mereka akhirnya ketemu dengan lingkungan yang toksik juga. Nah, disinilah kejadian itu terus berulang lagi, ya. Jadi teman-teman harus dimulai dari diri kita sendiri. Apakah teman-teman boleh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya orang yang bisa mencintai diri saya apa adanya? Ya, salah satu bentuknya adalah nanti akan terlihat ketika dia masuk ke tengah masyarakat, dia adalah orang-orang yang cukup pede. Meskipun dia bertemu dengan orang yang punya pandangan yang berbeda, yang mungkin mengatakan hal-hal yang negatif, tetap mungkin dia terluka, tetapi tidak membawa sampai satu konteks dia berpikir ya aku harus cari orang lain atau aku harus melarikan diri.
Orang yang memulai dirinya dengan mencintai diri, dia mampu mencintai orang lain. Ya, karena dia puas dengan diri dan tidak selalu menuntut bahwa dia yang harus dipuaskan. Dia bisa mengizinkan juga mendengar apa pendapat orang lain, memahami pendapat yang berbeda, lalu mencari solusi ke perbedaan itu sampai pada satu titik temu. Ya. Dia adalah orang yang biasanya punya komitmen tinggi, kesetiaan yang tinggi, dan meskipun mengalami kesulitan dia tetap punya pengharapan. Nah, ini orang-orang yang punya kecenderungan mencintai dirinya dan mampu mencintai orang lain. So teman-teman, kawan-kawan semua, kalau ada di antara kalian mungkin ada yang merasa, kok aku susah ya, aku susah trust sama orang, aku susah menjaga relasi dekat dengan seseorang yang kerjanya bolak-balik merasa tersakiti lalu mencari lagi. Atau teman-teman adalah punya kecenderungan lari dari dunia nyata, lari ke dalam dunia maya dan sebagainya. Nah, mungkin saatnya teman-teman mulai berpikir, apakah aku sudah mencintai diriku atau belum? Karena ini syarat utama buat hidup kita jadi nyaman ke depan, syarat utama supaya kita dapat identitas yang jelas, dan syarat utama supaya kita punya masa depan. Ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan, merasa kurang bisa mencintai diri, silahkan kalian hubungi nomor puzzle di bawah ini. Jadi teman-teman bisa kontak, bisa diskusi, bisa mencari tahu problem saya tuh di mana ya. Mungkin saya ada trauma nih di masa lalu yang tidak pernah saya sadari dan tidak pernah saya coba akui. Nah, ternyata itu akan harus diberesin dulu teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang positif. Ayo teman-teman, berjuang menjadi manusia-manusia yang makin kuat, makin sehat, dan makin bisa menjadi orang yang mencintai dunia dan sekitarnya.